Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Merdeka! Ya pemirsa, senang sekali kami kembali menjumpai Anda kali ini tentunya dalam Lintas Banua Sepekan di edisi Minggu 29 Agustus 2021. Tentunya serangkaian berita menarik selama sepekan akan kami hadirkan 1 jam ke depan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dan inilah dia Lintas Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini masih di masa pandemi yang sebagaimana instruksi Presiden oleh Joko Widodo baru-baru tadi, perpanjangan PPKM level 4 hanya sampai 30 Agustus. Praktis instruksi ini akan diikuti Pemko Banjarmasin yang sebelumnya akan memperpanjang PPKM level 4 hingga 6 September. Dan sementara itu pula pemirsa, dengan perpanjangan PPKM ini, Pemko dan petugas diminta untuk lebih humanis, serta warga dihimbau lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo baru-baru tadi mengumumkan kembali perpanjangan PPKM level 4 dari tanggal 24 Agustus hingga 30 Juni mendatang. Keputusan tersebut berlaku di daerah yang menerapkan kebijakan PPKM level 4 dan level 3. Menyikapi hal itu, Wali Kota Ibnu Sina menjelaskan akan mengikuti pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil evaluasi, Kota Banjarmasin masih berada di level 4 karena salah satu dari 3 indikator tersebut masih berada di level 4, yakni kasus mingguan COVID-19. Kita mengikuti arahan Pak Presiden. Hari ini tadi surat edaran wali kotanya ditandatangani. Tapi karena ada perubahan itu, mungkin kita akan menyesuaikan dengan sejumlah tetap di level 4. Karena dari 3 indikator ini kan sebetulnya 342 sudah. Di indikator pertama kita sudah di level 3, tetapi di indikator kedua kasus harian itu memang masih mingguan itu memang masih di level 4. Kemudian bornya untuk kapasitas rumah sakit sudah di level 2. Nah, tetapi kan tidak di jumlah rata-rata 3, tidak. Jadi 342 ini tidak rata-rata 3, harus memang di level 3 semua baru kemudian bisa diturunkan ke level 3. Lebih jauh, Ibnu Sina mengatakan dengan adanya indikator yang masih berada di level 4 tersebut, akan terus bekerja keras dalam 1 pekan ini. Untuk itu dukungan masyarakat sangat diperlukan. Kendati demikian, Ibnu Sina tetap mempertimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Untuk itu akan ada beberapa kelonggaran terutama di rumah makan dan restoran 25% dari kapasitas serta adanya pembatasan jam, termasuk juga restoran yang ada di Duta Mall. Muhail, Banjar TV. PPKM level 4 di Kota Seribu Sungai kembali diperpanjang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Jainal Hakim, minta pemerintah setempat lebih humanis dan persuasif dalam penegakan aturan PPKM. Masyarakat pun agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Politikus PKB ini pun terus menghimbau warga agar tetap patuh terhadap anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terkait dengan strategi pelaksanaan PPKM yang selanjutnya ini, kita berharap bahwa pemerintah kota bisa lebih lebih humanis, lebih persuasif dalam penegakan aturan, terlepas juga dari bagaimana sosialisasi terhadap protokol kesehatan untuk masyarakat juga bisa lebih diintensifkan. Karena biar bagaimanapun yang namanya COVID-19 ini kan dalam kondisi seperti ini, biar dalam kondisi yang tidak level 4, tentunya protokol kesehatan juga harus lebih ditingkatkan. Terkait pemberian kelonggaran terhadap jam operasional pedagang selama PPKM level 4,
Jainal menilai selama tempat itu dapat mematuhi aturan dan bisa melaksanakan sesuai prokes, bisa saja diberikan pengecualian. Namun diingatkannya jika nantinya ada kelonggaran jam operasional, jangan sampai itu membuat lalai terhadap penerapan protokol kesehatan. Krishna, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya masih berbicara mengenai PPKM yang berlaku di Kota Banjarmasin. Dan kali ini pemirsa, pihak DPRD Banjarmasin lintas komisi melakukan pemantauan turun ke lapangan. Tentunya untuk memastikan proses penyekatan di pintu masuk Kota Banjarmasin apakah berjalan sesuai dengan prosedur pada penerapan PPKM level 4 ini. Dan sementara itu pula pemirsa, berdasarkan pantauan, pelaksanaan penyekatan sudah sesuai prosedur. Namun setelah berdiskusi dengan petugas di lapangan, pihaknya akan menyampaikan masukan kepada Dinkes untuk pemberian tambahan suplemen bagi petugas di lapangan. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno bersama anggota DPRD lainnya dari Komisi 1, Komisi 3, dan Komisi 4 beberapa waktu lalu turun ke lapangan untuk memantau proses penyekatan di pintu masuk Kota Seribu Sungai guna memastikan penerapan PPKM level 4 sesuai prosedur. Dalam kesempatan itu, Tugiatno menyebut proses penyekatan yang dilaksanakan tim gabungan TNI Polri, Dishub, dan Pol PP di 2 titik, yaitu batas kota kilometer 6 dan Bundaran Kayu Tangi sudah berjalan optimal. Pihaknya juga mengapresiasi kinerja tim gabungan dan pemerintah yang melakukan pengetatan di pintu masuk Banjarmasin dalam upaya memutus penyebaran COVID-19. Mengapresiasi ke para petugas. Dan di sini kan petugas bukan dari pemerintah kota saja, tapi dari TNI Polri pun ikut berpartisipasi. Ya, artinya untuk mengurangi penularan COVID-19 yang saat ini kita kan masih level 4 nih. Semoga ke depan kita bisa turun level 4 atau tidak ada sama sekali lagi lah COVID di Kota Banjarmasin maksimal. Karena tidak mungkin petugas kita yang terbatas bisa mengatasi pengguna yang masuk ke wilayah Banjarmasin sangat banyak saya lihat tadi itu. Jadi saya pun ya sekali lagi mengapresiasi kepada petugas-petugas yang sudah ada di lapangan. Di samping itu tetap menghimbau warga untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku, termasuk penerapan protokol kesehatan 5M dan selalu waspada terhadap bahaya penyebaran COVID-19. Krishna, Banjar TV. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Jainal Hakim selain memantau proses penyekatan di pintu masuk dalam rangka pelaksanaan PPKM level 4, juga mendapat masukan terkait perlunya pemberian suplemen atau vitamin untuk petugas di lapangan. Hal ini mengemuka saat berdiskusi dengan petugas yang memberikan masukan terkait pemberian suplemen atau vitamin. Karena itu pihak DPRD akan menyampaikan hal ini kepada Dinas Kesehatan untuk diakomodir. Hal ini perlu untuk menjaga kondisi tubuh agar bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Ada masukan-masukan dari petugas yang sekiranya nanti bisa kita tindak lanjuti, terutama tadi terkait perlunya suplemen vitamin terhadap petugas. Dan ini akan kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan, sekiranya ini bisa diakomodir, karena ini bagian daripada untuk menjaga kondisi kawan-kawan yang melaksanakan tugas. Kita juga tidak ingin bahwa mereka melaksanakan tugas dengan maksimal, tetapi juga tentunya mereka perlu suplemen vitamin sekiranya bisa untuk menjaga kebugaran mereka sehingga bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Lain lagi dengan Wakapolres Banjarmasin AKBP Sabana Atmojo yang menyatakan pihaknya kali ini lebih mengutamakan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait proses penyekatan di pintu masuk Banjarmasin. Jadi kami sangat gembira dan senang ya mendapat kunjungan, diapresiasi kegiatan kami ya, yang merupakan kegiatan gabungan dari
Pemko, kemudian TNI, Polri, ada juga di Pol PP semua bergabung di situ ya, bersama-sama komplit semua tadi kita lihat di situ ya. Dalam rangka apa? Menurunkan angka COVID-19 di Kota Banjarmasin ini. Alhamdulillah dari data yang kita peroleh mulai tanggal 17 Agustus sampai sekarang menurun terus. Ini kita harapkan ya. Kita ingin masyarakat mengerti ya, mengedukasi masyarakat tanpa henti bahwa saat ini ada PPKM dan kita laksanakan. Nah, itulah pentingnya masyarakat melakukan 5M itu tadi dengan menjaga prokes ya, prokes kesehatan. Itu yang kita perlukan, hanya itu. Masyarakat mengikuti aturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Upaya menekan penyebaran COVID-19 dengan melakukan penyekatan di pintu masuk Banjarmasin ini terbukti efektif. Pihaknya pun akan terus mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga prokes serta berterima kasih kepada unsur pimpinan dan anggota dewan yang melakukan pemantauan, karena ini merupakan suntikan motivasi bagi petugas di lapangan. Krishna, Banjar TV. Nah pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya menetapkan untuk tarif tes swab dengan metode PCR sebesar Rp525.000. Penetapan tarif baru tersebut mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Dan sementara itu pula pemirsa, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Jainal Hakim meminta masyarakat untuk terus mengawasi penerapan tarif baru tes PCR yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan tarif tes swab PCR sebesar Rp525.000. Penetapan tarif baru tersebut mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Di sisi lain, guna memastikan turunnya harga PCR tersebut, Dinas Kesehatan Kota juga telah melakukan pemantauan ke sejumlah fasilitas kesehatan. Hasilnya diketahui sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan pemerintah pusat. Bahwa harga PCR sudah ditetapkan untuk wilayah luar Jawa dan Bali itu sebesar 550 angka tertinggi, dan kita di Banjarmasin kita tetapkan dengan dasar surat dirjen tersebut yakni sebesar 525.000. Kami berharap seluruh pasienkes yang melakukan pemeriksaan PCR tidak melebihi dari harga yang sudah ditetapkan ini, agar mendorong, mempercepat capaian penegakan diagnosa ya bagi orang-orang yang terduga COVID-19. Dengan telah ditetapkan harga tersebut, lebih jauh Mahli meminta agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan PCR tidak melebihi tarif yang telah ditentukan tersebut. Muhail, Banjar TV. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Jainal Hakim meminta masyarakat agar turut mengawasi penerapan tarif baru real-time polymer chain reaction PCR yang baru ditetapkan pemerintah. Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan surat edaran yang mengatur kembali mengenai batas tarif tertinggi tes PCR. Dalam surat tersebut diatur tarif tes PCR tertinggi untuk Pulau Jawa Bali adalah Rp495.000 dan untuk luar Jawa Bali Rp525.000. Terkait aturan itu, Jainal mengharapkan pemerintah kota bisa menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Apalagi dengan adanya aturan ini, tentu juga sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan tes PCR. Kepada Dinas Kesehatan diminta secepatnya merealisasikan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya. Dengan turunnya tarif PCR ini bisa sedikit membantu meringankan beban masyarakat terhadap pemeriksaan PCR itu sendiri. Dan dalam hal ini pemerintah Kota Banjarmasin dan tim Satgas Covid dengan adanya aturan yang sudah berlaku untuk seluruh Indonesia, kita berharap bahwa ini juga menjadi perhatian, dan kita berharap bahwa pengawasan terhadap pemberlakuan tarif ini bisa dilakukan secara konsisten, dan kita berharap bahwa dengan adanya tarif ini tidak ada lagi keluhan terkait dengan mahalnya biaya PCR di Kota Banjarmasin. Politisi PKB ini pun mengharapkan peran serta masyarakat turut mengawasi tarif PCR
agar tidak menjadi beban baru di masyarakat. Pihaknya pun secepatnya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Dinas Kesehatan, untuk sama-sama melakukan pengawasan di sejumlah fasilitas kesehatan yang melayani tes PCR. Hal ini menjadi atensi Komisi 4 dan secepatnya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar tidak terjadi tindakan pelanggaran. Krishna, Banjar TV. Ya pemirsa, berita selanjutnya mengenai ratusan tenaga kesehatan dari berbagai puskesmas dan fasilitas kesehatan di Kota Seribu Sungai ini mengikuti vaksinasi tahap ketiga atau booster di Dinas Kesehatan Banjarmasin. Dan tentunya pemirsa, harapannya tenaga kesehatan yang langsung berada di garda terdepan mempunyai pertahanan diri dan kondisi tubuh yang kuat dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin mengikuti vaksinasi tahap 3 atau booster di halaman kantor Dinas Kesehatan Banjarmasin. Kepala Dinas Kesehatan Mahli Riyadi menyatakan vaksinasi booster dengan vaksin Moderna ini dilakukan selama 3 hari. Melalui vaksinasi tahap ketiga yang dikhususkan untuk para tenaga kesehatan ini, bisa menjadi pertahanan diri yang kuat sehingga bisa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Adapun jumlah nakes yang sudah tervaksin pada hari ini, Jumat 27 Agustus 2021, sebanyak 140 orang. Dan ini kita undang mereka yang mengelola klinik, dokter praktik pribadi, selain puskesmas tentunya, selain rumah sakit yang memang ditunjuk sebagai Pasienkes dalam melaksanakan ini. Harapannya dengan dilaksanakannya vaksinasi booster 3 hari untuk nakes di Kota Banjarmasin ini, mereka berada di lini terdepan betul-betul dalam kondisi fit dan memiliki kemampuan dan pertahanan diri yang kuat tentunya agar ya bisa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Terdata di Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan itu kurang lebih 900 orang ya yang sudah mendaftar, dan hari ini ya targetnya ada 140 orang yang divaksin yang sudah terdaftar. Lebih jauh, Mahli menambahkan pemberian vaksin booster ini merupakan instruksi dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sementara itu, salah satu peserta vaksinasi yang juga merupakan dokter di salah satu klinik di Banjarmasin menjelaskan usai divaksin tidak merasakan gejala atau efek samping. Dan untuk itu, ia berharap sejumlah tenaga kesehatan di Banjarmasin dapat dipermudah dalam mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Saya dari klinik Dermaster. Hari ini saya melakukan vaksinasi booster yang ketiga, di mana dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Tidak ada efek samping apa-apa, tapi untuk harapan kedepannya supaya tenaga kesehatan Banjarmasin boleh mendapatkan vaksin ketiganya dengan dipermudah jalannya dan bisa mendapatkan vaksin ketiga semuanya. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Banjarmasin juga telah melakukan vaksinasi booster ini di puskesmas-puskesmas yang ada di Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya akan kita simak bersama pengawasan hingga tingkat RT terhadap protokol kesehatan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Banjar TV.